Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menjelaskan satu konsep terkait dengan kesejahteraan sosial, yakni welfare state atau negara sejahtera. Apa itu yang disebut dengan negara sejahtera? Negara sejahtera adalah suatu konsep negara atau konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah tata cara pengorganisasian kesejahteraan sosial tentang pelayanan sosial atau social service, melainkan juga sebuah konsep yang bermakna normatif atau juga bisa sebuah sistem pendekatan ideal yang menekankan setiap orang sesuai dengan warga negara itu untuk memperoleh pelayanan sosial sebaik-baiknya sebagai hak pribadinya. Jadi itu suatu konsep yang sangat luas mengenai negara sejahtera atau welfare state. Paling tidak ada 4 model welfare state ini. Yang pertama disebut dengan model universal. Model ini menekankan bahwa layanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Konsep pertama ini semua hal yang dibutuhkan oleh penduduknya diberikan oleh negara. Salah satu contoh ini negara Swiss ini ya. Swiss itu negara sejahtera atau dalam bahasa saya itu surganya manusia, surganya penduduk, karena hampir semua layanan-layanan sosial ya sudah diberikan oleh negara. Ya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan model korporasi atau model perusahaan. Ya. Model ini negara melakukan jaminan sosial secara melembaga dan luas yang skema jaminan sosialnya terdiri dari pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Di Indonesia kelihatannya model ini, ya ini misalnya kita lihat ada asuransi tenaga kerja, kemudian asuransi kesehatan, dan seterusnya. Ya, bagi yang membayar premi, ya, bagi mereka yang ikut, ya, untuk mendapatkan jaminan sosial ini, kemudian membayar premi. Ya. Oleh karena itu, ini disebut dengan model korporasi atau model perusahaan. Sedangkan yang pertama tadi itu model universal itu bahwa semua kebutuhan masyarakat itu diberikan secara cuma-cuma gitu ya, dilayani oleh negara secara keseluruhan, baik miskin maupun orang kaya. Sedangkan model korporasi ini hanya orang-orang yang mendaftar, gitu ya, bekerja, pegawai, ya, mungkin juga angkatan bersenjata, yang skemanya adalah asuransi sosial. Mereka kalau tidak bayar, ya, tidak mendapatkan nanti jaminan sosial itu. Misalnya untuk sakit, dia harus misalnya mengikuti asuransi tentang sakit itu, atau asuransi tentang mobil, taruhlah gitu, bahwa mereka harus ikut di dalam skema asuransi itu. Jadi masing-masing bidang itu ada skema asuransinya masing-masing. Kemudian model yang ketiga disebut dengan model residual. Ya, model ini sebenarnya model sisa-sisa, menganggap orang itu ada sisa-sisanya. Gitu ya. Model ini lebih menekankan kepada layanan sosial, terutama mengenai kebutuhan dasar diberikan kepada kelompok yang kurang beruntung. Nah, ini yang saya maksud ini. Kurang beruntung ini dianggap orang sisa-sisa, orang miskin, penganggur, lanjut usia, mungkin disabilitas, dan lain sebagainya. Jadi jaminan sosial itu diberikan kepada mereka-mereka yang kurang beruntung. Dia tidak bisa
bekerja ya atau tidak bekerja, orang yang miskin, orang yang lanjut usia, cacat dan seterusnya itu ya itu diberikan layanan sosial secara khusus ya yang mereka anggap atau negara menganggap ini orang-orang yang disebut residual. Residual itu adalah orang yang sisa. Kalau kita memahami misalnya pabrik gula itu ada yang kita sebut residu. Jadi residu-residu itu adalah sisa pembuatan gula yang biasanya kemudian dijual sebagai pakan ternak, ya itu tidak bisa digunakan uh, untuk minum manusia gitu ya. Nah, oleh karena itu disebut dengan model residual. Orang miskin, orang cacat, orang lanjut usia disebut sebagai orang yang sisa-sisa. Ini agak menyedihkan model ini ya. Kemudian model keempat adalah model minimal. Model ini ditandai dengan pemerintah ya. Itu pengeluaran pemerintahnya gitu ya, yang kita sebut social expenditure, pengeluaran pemerintah untuk layanan sosial, melakukan layanan sosial itu sangat kecil. Jadi anggaran untuk melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat itu sangat kecil. Program kesejahteraan sosial dan jaminan sosial hanya diberikan secara sporadis, parsial, minimal kepada misalnya pegawai, kemudian angkatan bersenjata dan juga swasta. Nah, model ini model minimal ya, tidak memberikan layanan kesejahteraan sosial secara umum atau lebih banyak gitu ya, hanya sedikit sekali, hanya orang-orang tertentu yang diberi jaminan sosial atau berikan layanan sosial itu. Kemudian kita lihat ada paling enggak bisa diklasifikasikan gitu ya, suatu negara itu bisa disebut apa gitu. Paling tidak juga ada 4 suatu negara itu bisa diklasifikasikan. Misalnya adalah suatu negara disebut sejahtera atau welfare state itu manakala GDP ya, gross atau pendapatan nasionalnya ya, GDP atau GNP-nya gitu, itu tinggi. Kemudian disertai dengan pengeluaran untuk layanan kesejahteraan sosial itu juga tinggi. Ya, saya sebut di depan tadi seperti di Swiss itu layanan kesejahteraan sosial sudah dilakukan oleh negara. Namun demikian gitu, namun demikian di sana itu pajak 40% memang gitu ya. Pajak pendapatan itu 40% lah. 40% ini ya dikeluarkan untuk social expenditure sebenarnya, untuk melakukan jaminan kepada jaminan sosial kepada warga masyarakatnya. Ya, jadi itu negara sejahtera manakala ya semua layanan-layanan kesejahteraan sosial itu diberikan oleh negara ya dan tidak ada model asuransi tadi itu. Jadi misalnya rumah sakit sudah gratis, kemudian kalau ada pengobatan ya, ada obat itu juga gratis. Jadi layanan-layanan kesejahteraan sosial sudah ditangani oleh negara, yang bertanggung jawab negara. Namun demikian, kok bisa begitu? Kenapa? Karena negara memungut pajak dari warga masyarakatnya atau penduduknya itu 40%. Sehingga 40% itu bisa digunakan untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada seluruh warga negaranya. Oleh karena itu kalau seperti itu disebut dengan negara sejahtera atau welfare state ya. Kemudian yang kedua itu disebut negara baik hati atau dermawan. Apa itu? Maksudnya bahwa jika pendapatan suatu negara itu rendah gitu ya, tapi social expenditure-nya tinggi. Jadi kalau misalnya ada suatu negara kemudian penghasilan ya brutonya atau GNP-nya itu rendah,
namun layanan kesejahteraan sosialnya itu lengkap, ya, tinggi, ya. Seperti itu disebut dengan negara baik hati, ya. Jadi wong miskin kalau wong miskin kok dermanya banyak, misalnya gitu ya, itu disebut orang yang atau negara yang baik hati. Ya biasanya yang baik hati, yang punya apa, yang dermawan itu kan orang-orang kaya. Tapi ini enggak, negara baik hati atau negara dermawan itu jika GDP-nya atau GNP-nya itu rendah, namun social expenditure, ya, jaminan sosial, layanan jaminan sosialnya kepada masyarakat itu tinggi. Ini berarti baik hati. Bagus ini. Mungkin Indonesia harus ini juga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah negara pelit ini ya. Nah, ini negara pelit ini tidak tahu apa ada apa enggak sekarang. Mungkin ada juga yang prinsipnya misalnya kapitalisme ini ya, mungkin gitu ya. Negara pelit jika memiliki GDP, GNP tinggi, namun social expenditure-nya rendah. Jadi wong sugih tapi pelit gitu ya. Pelit itu nggak mau mengeluarkan anggaran untuk kesejahteraan sosial ya. Nah, ini negara-negara seperti ini mungkin negara yang kapitalis ya, mementingkan dunia saja gitu ya. Nah, negara seharusnya karena seperti tadi miskin tapi social expenditure-nya tinggi. Jadi negara baik hati. Oleh karena itu kita juga perlu baik hati meskipun tidak punya tapi dermawan. Itu sebenarnya ya. Itu di dalam agama Islam juga saya pernah baca hadis-hadis itu. Walaupun kamu punya sedikit uang, sedekahkan atau infakkan gitu. Jangan menunggu kamu kaya gitu ya. Ini kan berarti baik hati. Kemudian yang keempat, negara disebut lemah gitu ya. Jadi lemah itu apa? Jika GNP ya rendah, namun social expenditure-nya juga kecil. Ini wis sudah tidak punya pendapatan lah, taruhlah begitu, dan layanan kesejahteraan sosialnya minimalis ya itu. Itu berarti sebetulnya negara yang lemah. Mungkin negara yang perlu dibantu. Nah, kalau misalnya tadi terkait dengan warga masyarakat, mungkin itu adalah orang-orang yang disabilitas ya, penghasilannya kecil, pengeluarannya juga kecil, atau jaminan sosialnya juga sedikit. Ya, ini negara-negara yang bisa kita lihat bahwa ada 4 klasifikasi negara sejahtera itu. Saya ulangi, negara sejahtera itu klasifikasinya ada 4. Yang pertama disebut negara sejahtera jika GNP tinggi, kemudian social expenditure-nya juga tinggi. Negara baik hati adalah negara yang mana GNP-nya tinggi, rendah, tapi social expenditure-nya tinggi. Ini LOMO, ya gitu ya. Negara pelit adalah negara yang pendapatannya tinggi, kemudian social expenditure, jadi pengeluaran terhadap layanan kesejahteraan sosial itu rendah. Negara lemah adalah negara yang GNP-nya kecil, layanan kesejahteraan sosialnya juga rendah. Ini ya, mari kita lihat kira-kira Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kalau melihat hal di atas 4 klasifikasi negara sejahtera itu atau welfare state itu, maka di Indonesia ini mari kita bahas sedikit. Di Indonesia ini GNP-nya masih relatif kecil dan social expenditure-nya juga masih kecil. Jadi kalau begitu Indonesia ini sebetulnya masih termasuk yang klasifikasi keempat tadi itu, negara yang lemah. Ya, jadi misalnya saya pernah membaca bahwa kita sudah mempunyai apa namanya pengeluaran negara yang lebih dari 1.000 triliun, gitu ya, 1.000 triliun untuk pembangunan, untuk anggaran pemerintah dan seterusnya. Namun untuk anggaran kesejahteraan sosial itu masih 2 triliun, jadi masih jauh ya. Ini berapa persennya kita nggak tahu ya. Kalau di negara yang sudah tadi itu negara yang sejahtera itu lebih dari 40% dari GNP-nya itu. Lah kita
saya nggak tahu persis ini ya, apa anggaran negara APBN negara Indonesia misalnya tahun 2023 itu katanya lebih dari 1.000 triliun. Kemudian untuk social expenditure, untuk jaminan kesejahteraan sosial warga masyarakatnya masih 2 triliun. Itu masih jauh dari yang kita lihat, kita klasifikasikan. Oleh karena itu, Indonesia termasuk negara yang lemah, gitu ya. Social expenditure-nya lemah, pendapatannya, social expenditure-nya kecil, GNP-nya juga kecil. Ya, kalau kita melihat bahwa negara Indonesia sekarang sudah lebih dari 280 juta, penduduk miskinnya lebih dari 15 tahun, dengan anggaran social expenditure-nya tadi teman mungkin kita nggak tahu naik berapa gitu ya, dari 2 triliun mungkin 5 triliun, itu masih jauh dari negara-negara atau negara yang disebut dengan negara sejahtera, gitu ya. Oleh karena itu kita lihat bahwa kelompok-kelompok rentan di Indonesia, ya, kelompok yang akan jatuh kepada jurang kemiskinan, jurang kesengsaraan itu sangat banyak karena lebih dari 15% penduduknya penduduk rentan. Selain itu Indonesia menerapkan negara kesejahteraan juga, gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia ini sudah menerapkan negara kesejahteraan, atau negara Indonesia itu sebetulnya menurut saya sudah welfare state. Namun welfare state-nya itu masih setengah-setengah atau setengah hati. Mengapa begitu? Karena misalnya kita sudah punya undang-undang mengenai jaminan sosial, gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, pasal 34 ayat 1 dan 2. Fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Namun belum semua fakir, miskin, dan anak-anak terlantar itu mendapatkan hak-haknya. Misalnya hak untuk makan, mendapatkan pendidikan, untuk memperoleh kesehatan itu juga masih sangat terbatas. Oleh karena itu, sesungguhnya menurut saya gitu ya, bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara sejahtera secara yuridis gitu ya, Nah, secara undang-undang Indonesia itu negara sejahtera karena fakir, miskin, dan orang-orang atau anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau kita lihat program pengentasan kemiskinan misalnya sekarang ini masih bersifat sporadis, berjangka pendek, dan hanya mencakup penerima yang terbatas. Oleh karena itu menurut saya memang Indonesia perlu meningkatkan, bukan hanya negara yang tadi itu lemah, ya, maka Indonesia harus meningkat. Indonesia bisa menjadi negara atau meningkat menjadi negara sejahtera paling tidak baik hati atau dermawan gitu ya, meskipun penghasilan pendapatan negara itu kecil, kemudian social expenditure-nya tinggi, itu yang kita sebut dermawan. Oleh karena itu kita bisa melakukan gitu ya, melakukan berbagai cara, misalnya melakukan tadi orang-orang yang bermasalah sosial, ya, orang-orang tua, fakir miskin, anak terlantar itu diberikan layanan kesejahteraan sosial secara holistik, ya. Bisa, sebetulnya masih bisa dengan anggaran yang 1.000 triliun itu sebetulnya kita harus meningkatkan dari 2 triliun menjadi 10 triliun untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada orang-orang yang tidak beruntung. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan kebijakan sosial secara holistik, preventif, melembaga, dan berkelanjutan. Kalau ini misalnya bisa diwujudkan, sebetulnya kita bisa menjadi negara sejahtera meskipun penghasilan pendapatan negara itu rendah, tetapi kita disebut negara sejahtera yang baik hati. Penghasilan kecil, tetapi layanan kesejahteraan sosial itu sudah melembaga. Oleh karena itu menurut saya
kita bisa menjadi negara sejahtera dengan klasifikasi baik hati, ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah ada peraturan, kita ada peraturan mengenai BPJS dan lain sebagainya, sudah ada aturan-aturan itu, namun mengenai pendanaannya masih belum sesuai dengan harapan. Oleh karena itu kita masih menunggu political will, ya, political will bangsa ini atau pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang sejahtera, tetapi yang ketiga tadi, negara di mana penghasilan kecil tetapi gitu ya, social expenditure, layanan-layanan kesejahteraan sosialnya itu cukup memadai. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?